Kita akan melihat ini akankah menjadi permainan terakhir untuk match pertama atau Rebellion Sinai lah yang akan mengejar ketinggalannya tadi di game pertama. Sepertinya kita akan melihat di arah mid lane terlebih dahulu di mana Jahehe lagi mencoba untuk menghilangkan minionnya terlebih dahulu dan Kobot Emilio Escopior sedang melakukan inisiasi ke arah teman-teman Rebellion Sinai yaitu Kagura dan juga Cho, tapi balik lagi itu hanyalah colekan saja. Wah, ini Escopior hati-hati nih. Ya, jangan sampai ke pick off awal-awal kayak gini head to head dengan adanya WJ, tapi sisi lain mereka langsung memisahkan diri, nggak mau sampai ke baiting dengan adanya damage dealer yang dihasilkan oleh kedua tim. Ada Raisel dan juga Hais yang siap untuk membantu, tapi kali ini dari Kobot udah standby di area bawah, udah coba untuk mengganggu dari Haisnya. Depan dari Raisel menggunakan Brody kali ini udah kena cicilan-cicilan yang lumayan besar juga. Dan akhirnya dari Tyrant Revenge-nya udah di cancel begitu aja. Oke, pergerakan semuanya kembali mendingin ya. Dari dua belah tim tidak ada coba potensial yang terlalu besar-besaran kecuali di arah top lane ya. Permainan antar tank, yang satu itu ngisi HP, yang satu ini ngisi absorb shield ya dari seorang Esmeralda, dan bagi lagi jogetan-jogetannya juga untuk di main sekarang ini bakal enak banget karena dari dua belah player juga sama-sama hero yang mirip-mirip, tapi yang mirip-mirip adalah damage dari Jahehe yang hampir saja ditumbangkan tadi dengan Hayabusa dengan super shadow kill, dan Kufranya ini sepertinya sudah mulai ada sedikit skukno dari Gio. Coba untuk mundur terlebih dahulu dan dari Stain masih ada pressure untuk ke daerah belakang. Gila, ini sih masih tenang semua ya, nggak kayak tadi di game pertama yang cukup early-nya udah lumayan keras. Tapi kali ini early-nya mereka lebih bersabar, mereka lebih coba untuk membangun setup yang lebih baik. Tapi lihat di area depan sana, first blood diamankan oleh Hayabusa milik Walrus, tapi Walrus juga udah sekarat banget. Dan teman-teman dari Alter Ego X mereka langsung serontak turun ke area tengah. Tapi dari Esmeraldanya sudah kembali naik lagi ke arah atas. Monster kali ini mencoba untuk mendapatkan konsentrasi dari Uranus ya, dari Siri, supaya dia nggak terlalu overextend ke area bawah. Oke, dari arah top lane semuanya ini masih belum kelar ya untuk masalah one to one situation dari Rebellion pun ataupun dari Alter Ego X. Ini bakal menjadi fight yang lama banget karena sama-sama regen HP, regen shield juga, tapi yang gak lama lagi adalah turtle yang akan digenggam oleh Alter Ego X dalam sebentar lagi karena yang lebih jauh ngambil ke arah orange buff terlebih dahulu, dan pada akhirnya Mars untuk di early sekarang sepertinya akan berbeda satu level dengan Hayabusa dari Walrus. Tapi sudah ada Riser yang sepertinya akan ditendang oleh Cho, tapi Choi pun masih bisa agak miss sedikit. Stuck dari turn dapat memory sudah mulai berkumpul saja di badan seorang Cho, tapi Cho pun masih ada sedikit immunity dari sedikit dashnya. Apakah karena turn dapat memory, tapi semuanya masih aman. Ada seorang clean di mana sudah masuk Mars jauh banget ke daerah belakang. WJ pun menendang seorang Yves agar tidak ada real woman relation yang terkena badannya, tapi Mars pun masih bisa ditumbangkan dengan payung dari Kagura. Jahehe menjadi target selanjutnya, tapi target selanjutnya ternyata adalah Walrus. Walrus mencoba kabur terlebih dahulu, slow pun dikenakan, tapi semuanya kembali mendingin. Semuanya itu hanyalah early stages dari Rebellion Sinai. Oh, wow, overcommit dari Mars tadi ya. Walaupun dapetin 1 poin killnya ke arah Hais, tapi dia dapat punishment juga. Tapi udah ada coach shadow dikeluarkan. Warus mau kemana? Untuk masih ada shadow kill dikeluarkan, tapi terbagi DPS dan Warus terkena hukuman dari Raisel dengan ada Tompart Memories yang membuat Warus pun akhirnya tumbang. Tapi Way of Dragon ke arah seorang Kufranya dari seorang Kobot mencoba untuk mundur dengan ada bond symbol dikeluarkan. Tapi lihat bolanya nggak ditendang lagi. Tapi Mars kali ini datang untuk membantu. Tyrant Revenge sudah dikeluarkan dan ditambah dengan satu buat retributionnya. WJ dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi lihat dari Stainia, dia langsung benar-benar komit ke arah depan untuk menyelamatkan dari cowoknya, tapi cowok gak bisa selamat begitu aja karena udah ada Jahehe dengan real world manipulationnya menumbangkan WJ di area depan dan membuat Kagura pun sekarat. Purple buff diam, tapi diam diambil oleh Uranus, dan ini bakal menjadi kerugian sekali untuk Lancelot karena pastinya tidak akan ada pengurangan mana dan juga cooldown reduction bagi seorang Lancelot. Tapi di saat mereka 1v1 di area top lane sepertinya untuk early kali ini Esmeralda sedang memegang kendali dengan sangat-sangat baik ya. Jadi bisa dibuktikan bahwa dari daerah tengah tadi masih ada, tapi tiba-tiba sudah ada tendangan datang kepada Lancelot ataupun kena damage dari Tyrant. Apakah bisa kabur? Masih bisa ditumbangkan di tangan seorang Cho. Damage yang terkena sangat on point sekali kepada Lancelot, tapi on point juga dari kepada Brody, kepada seorang Clean. Double kill didapatkan oleh seorang Cho, Kufra dan juga Lancelot langsung menuju ke
kuburan Land of Dawn. Wah ini sih parah banget ya Gila, Alter Ego ya. X ya. Dari Marseille sendiri dia udah kehilangan 2 nyawa dalam waktu yang cukup dekat bahkan. Dan ini membuka chance lebar untuk anak-anak Rebellion Sinai dapetin untuk Turtle yang berikutnya. Dan Turtle kali ini diamankan. Tapi udah ada Way of Dragon ke arah depan sana dan Rezel. What are you doing bro? War play dari WJ sih. Nggak kelihatan juga tadi ya dari show-nya WJ seperti sekarang dimana dia tidak kelihatan kalau ternyata dia ada di sebelah Mars. Tapi coba lihat nih arah bottom palletnya sudah mulai dikikis-kikisan oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Minion pun sudah tidak ada, jadi kembali lagi semuanya tenang untuk di arah bottom lane. Tapi untuk sejauh ini memang kill count beda 1, tapi goldnya nggak terlalu beda jauh lah ya Gon. Seimbang banget, dan bahkan yang gue suka dari WJ itu dia langsung bikin Dominance Ice. Bener-bener respect juga ke arah Monsters. Dominance Ice ini menjadi kunci item juga dari kedua tim karena mengetahui Uranus juga ada. Jadi kita lihat ada team fight tampaknya. Oke, dari Saint pun sudah mulai dijadikan target oleh seorang Esmeralda. Esmeralda pun dibantu oleh Yves dengan adanya real world manipulation. Dari Saint pun ditumbangkan begitu saja. WJ dan Sisi mencoba untuk menendang siapapun yang harus ditendang, tapi sayang sekali terpapat memori. Semua kenangan buruk telah datang kepada Cho. Hires Grill mencoba untuk defense di arah bottom lane sendirian. Sudah mulai di-sandwich, tiba-tiba line slot pun datang. Ada Phantom Execution, Flicker pun dinyalakan, tapi sayang sekali Clean pun masih bisa ditumbangkan begitu saja di arah bottom lane. Pada akhirnya sudah dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego X. Coba untuk di mirroring oleh Rebellion Sinai di area atas. Hayabusa sendirian untuk nge-push, tapi di bawah kali ini udah ada 4 member bahkan dari anak-anak Alter Ego X. Bahkan sudah ada bot simbol di depan sana ke arah suara dari stage. Tantang Pancer sudah masuk ke arah Mars, dan bahkan satu inner turret pun bisa diselamatkan oleh Alter Ego X. Langsung pukul mundur semuanya menuju ke area tengah kembali, tapi udah ada WJ yang menunggu. Tinggal menunggu apakah dia bisa mengeluarkan Way of Dragon yang tepat, tapi WJ, kamu kena punishment yang luar biasa sekali dari Brody Rezel. Tompart memories yang on point membuat akhirnya WJ harus tumbang ketiga kalinya. Itu karma itu. Dari tadi masih ditendang 2 kali sampai tumbang, tapi ternyata Rezel bisa memberikan damage yang besar juga pada Chos. Sekarang di mana Hayabusa lagi menggunakan Code Shadow-nya untuk menggocek-gocek Esmeralda. Esmeralda dan juga Uranus sepertinya sudah mulai memindahkan tempat pertarungannya dari arah top lane sekarang jadi di arah mid lane. Dan Lancelot pun dari Alter Ego X sepertinya akan menggenggam Turtle yang kedua dengan aman karena teman-teman Rebellion Sinai ini masih lumayan jauh. Wah ini kalau dilihat ya itemnya respect. Oh sebentar dulu ya, dari Goni kalau kita lihat ada Hayabusa sepertinya kena pelukan dari seorang Kufra dan bisa ditumbangkan dengan seorang Brody. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa ada Esmeralda yang sudah mulai di-skidi oleh Cho, tapi masih di cancel begitu saja. Falstar Moon pun sudah keluar mencoba untuk mengejar Cho di arah top lane sana, tapi balik sisi kita bisa melihat bahwa Reload Malvision sudah pop up membuat di arah mid lane turret terbuka dengan sangat-sangat lebar untuk Alter Ego X. Wow, ini masih dibuka loh reward manipulation nya. Walaupun dia sadar temannya udah berada ke atas, tapi dia pede banget mengejar lagi ke arah WJ. Dan menit ke 8.25 nih Jon. Gila nih, Malefic Roar dan BOD juga udah langsung diamankan oleh Brody-nya. Melihat Marsnya masih sangat agresif, WJ masih bisa kabur. Yang gue suka juga Yves, dia langsung ngamanin Winter Transcend di early-nya dan bagus banget. Oh, ada sedikit penyerangan WJ, digagalin lagi recall-nya. Hampir, tapi satu outer turret bisa diamankan di area atas. Tapi lihat Rezel udah sendirian, udah ada Warus yang memberikan tekanan ke arahnya. Tapi untung dari Warus yang nafsu, dia juga nggak terlalu gegabah untuk melakukan ke arah seorang Rezel. Nggak mau keluarin Shadow Kill juga. Tapi sisi lain pertarungan nggak akan pernah usai. Monster dan juga Ziri ini bakal capek banget untuk bertarungnya. Bahkan mungkin sampai penghabisan mana terakhir. Tapi itu hanyalah pengalihan isu karena minionnya bisa dapetin satu outer turret bagi anak-anak Rebellion Sinai. Tapi udah mulai ada pertarungan terus berlanjut. Bahkan Ziri kali ini akhirnya ditumbangkan oleh seorang Rezel dan membuat anak-anak Rebellion Sinai pun mau tidak mau harus mundur. Apalagi dari Warusnya, jangan sampai terpick off kalau mereka mau menang. Udah ada Terifes hampir saja terkena kepada seorang Warus, tapi dia masih bisa mengeluarkan Quad Shadow ke arah belakang. Yes, tipis-tipis, tapi WJ pun sudah terkena slow dari Void Crystal. Seorang Eva Bilan sisi kita bisa melihat bahwa ada loncatan datang dari seorang Esmeralda dengan tambahan reward manipulation sepertinya Lancelot langsung saja membantu Brody untuk menumbangkan Clean. Di lain sisi kita bisa melihat di arah belakang ada Cho yang sudah standby untuk menendang satu player, cuman nggak jadi karena terlalu berbahaya untuk diinisiasi. Dan baik lagi lihat nih WJ kayaknya agak kebingungan untuk maju ataupun mundur ke arah mana karena dari semua sisi teman-teman Alter Ego sudah datang menghampiri, kecuali kita lihat di arah top lane Walrus pun sudah mengambil top lane turret yang sudah diambil.
Wow, Warus nih dibiarin begitu aja dan itu Kenapa? tugasnya banget untuk Hayabusa untuk bisa clearing ataupun juga cutting, bahkan split push ke area atas, dan tapi terbuka lebar untuk anak-anak Alter Ego X dapetin Lord yang biasa aja. Lord yang pertama tentunya tanpa ada gangguan kali ini diamankan oleh anak-anak Alter Ego X, dan tentunya mereka punya complementary dengan adanya super minion yang bakal muncul akan mencoba untuk menghancurkan setiap objektif yang ada di depan mata mereka. Itu Lord Lemon tadi ya? Biasa aja. Biasa. Untuk Lord biasa. Lord yang biasa aja nih Alter Ego X, mereka harus ngincer kalau minimal, kalau gue lihat situasinya dari goldnya mereka bisa dapetin 2 inhibitor sebenarnya. 2 inhibitor. Bisa dapetin 2 inhibitor. Keren banget bisa dapat 2 Bisa. inhibitor ya. Iya. Ini kalau Betul. dari gold ekonominya lihat aja. Dari ekonomi. eksekusinya. Kan kita ngeliatnya dari teori. Betul. Prakteknya seperti apa? Sebentar Nah. lagi akan terjawab karena Lord pun sudah mulai masuk ke domisili dari Rebellion Sinai. Sementara di lain sisi kita bisa melihat bahwa ada Kufra yang standby, coba untuk mencari momentumnya. Apakah ada yang bisa dipeluk? Apakah ada yang bisa ditabung? Tapi Real World Revelation dikeluarkan terlebih dahulu. Di area top lane sudah dihilangkan targetnya oleh seorang Brody. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa ada satu serangan datang kepada Uranus. Uranus pun tinggal satu bar XP terakhir aja. Tapi dilihat dari GC, ada Real World Revelation yang langsung di cancel oleh seorang cowok pun nengang. Seorang Yves ke arah belakang digabung lagi dengan ada Kagura yang nyenyengan bertanda tidak terkonek siapa-siapa, tapi balik lagi Kufra pun sudah tumbangkan, tapi langsung dibalas lagi oleh Hayabusa. Hayabusa ditumbangkan oleh Lancelot. Akhirnya teori dari Goni betul saja, 2 inhibitor turret telah hancur. Gila, pengalaman memang beda ya dari Goni ya. Tapi memang kita lihat pertukaran yang sangat-sangat tidak adil bagi Walrus dan juga Kobold tentu saja. Tank dibalas dengan jungler. Ini kerugian besar bagi Rebellion Sinai, apalagi dengan inhibitor turret yang dihasilkan. 2 diamankan oleh Alter Ego X. Tentunya mereka harus coba bagaimana caranya untuk bisa bertahan. Mereka punya Uranus, mereka punya Hayabusa yang bisa split push dengan sangat baik. Mungkin itu salah satu cara jalan untuk menang ya, Gon. Bisa jadi. Sebenarnya tentunya satu-satunya juga yang faktor yang gede ini kalau Alter Ego X-nya blunder. Di mana mereka terlalu overextend, terlalu overcommit. Bahkan ini Rebellion Sinai juga masih banyak banget kesempatan karena ingat Kagura juga stacking, Pak. Mereka udah item-item menit segini juga udah ready. Kita lihat akankah ada commit team fight. Oke. Esmeralda, Kufra, 2 tank dari Alter Ego X sudah masuk ke dalam domisili Rebellion Sinai. Uranus pun mencoba untuk mencegahnya, tapi sayang sekali ini tarik di arah bottom lane milik Rebellion Sinai pun telah hancur. Damage yang datang dari Brody ini bukan main sakitnya. Walaupun masuk badan Uranus, tapi 3 basic attack sudah cukup untuk menghilangkan sekitar 4 bar dari HP-nya Uranus. Wow, ini kalau dari itemnya cukup respect ya, yang tadi gue bilang Winter Truncheon, bahkan Brody-nya juga masih dengan 2 item defense, Wind of Nature dan juga Brute Force. OTW Rose Gold ya. OTW bahkan Rose Gold juga. Tentunya item damage juga defense. Sementara kalau dari kanan Malefic Roar tampaknya ya, langsung dari Hayabusanya, cuman Clint-nya terpaksa bikin Dreadnought Armor juga. Iya, Gak bisa full attack. Betul, tapi Ziri kali ini belum menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan udah mulai digebugin rame-rame oleh anak-anak Alter Ego X garis depan sana. Dan udah ada Tompart Memories yang dikeluarkan oleh Razel, bahkan dari Ziri pun masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi Walrus, jangan sampai kamu offset lagi, kamu tumbang bakal bayar. Tapi bener aja, sudah ada monster di garis depan sana, Shadow Kill dikeluarkan. Beserta dia ada voice tamu, tapi Jinjian overturn dari seorang Kagura. Deriste mendapatkan 1 poin ke arah seorang Esmeralda, tapi dibalas dengan sangat cepat. Mars kali ini looking for more, double kill diamankan, tapi OF Dragon-nya bisa diganti dengan ada Tone Rolls. Tapi lihat dari pergerakan Kufra, what a play banget, Tyrant Rage-nya bener-bener membuat dari Hayabusa pun akhirnya tumbang. Tersisa 2 melawan 3 dari Alter Ego dan juga Rebellion Sinai, ditambah dengan Lord yang dihasilkan. Ini akan menjadi ending yang baik bagi Alter Ego X kalau mereka benar-benar komit untuk bisa dapetin objektif base terakhir mereka. Oke, Chow pun sudah mulai mencoba untuk menghilangkan minion terlebih dahulu, tapi sayang sekali ternyata base turret pun menjadi target utama Alter Ego X, dan pada akhirnya Alter Ego X bermain bersih dengan 2-0.